Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rajata Mahendra. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang kenapa sih kok AC mobil bau, padahal mobil nggak kenapa-kenapa dan si freon itu baru diservis tapi tetap aja bau. Nah, jadi begini guys, banyak yang harus aku bahas di sini karena ada beberapa faktor kenapa AC kalian tuh tetap bau apek walaupun udah dibersihin nih, udah dikuras nih si freonnya, kan gitu. Nah, jadi begini guys, jangan dulu nyalahin freonnya, jangan dulu kita langsung punya inisiatif harus servis freon, karena freon itu sebenarnya nggak akan masalah kalau misalkan kita sering ganti oli kayak gitu, karena freon itu ngaruhnya di oli, karena semakin kalau kita jarang ganti oli terus panas, nah si selang freonnya itu otomatis akan kayak aus gitu, terus si panas itu bakal nyambung ke selang freon gitu loh, terpapar panas tadi si selang freonnya. Nah, jadi si AC-nya itu jadi panas. Nah, terus kalau bau apek nggak mungkin. Nah, jadi kalau bau apek itu bukan dari freonnya guys gitu loh. Jadi bau apek itu dari satu faktor yang bener-bener nyebelin banget. Kenapa aku bilang nyebelin banget? Karena itu hal sepele yang kita lupain gitu loh. Nah, apa itu? Nah, ini dia. Nah, inilah dia guys, faktor kenapa AC kita itu bau padahal freon tuh udah kita servis, udah kita kuras kayak gitu kan. Nah, tapi itu kok tetap bau apek gitu loh. Nah, jadi ini guys penyebabnya. Nah, jadi penyebabnya adalah si kotoran kecoa gitu loh. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, ini tuh sebenarnya bukan debu guys gitu loh. Ini bukan debu. Ini bukan debu. Jadi ini tuh ini ulet guys. Ini sisa-sisa makanan. Ini kopi ya. Ini kopi, ditabur kopi sama orang tuh, sama yang punya mobil. Nah, jadi kan selama ini kalau katanya ya, kalau kita mau ngilangin bau kecoa atau biar mobil nih terhindarlah dari namanya kecoa, nah si interiornya tuh ditaburin kopi. Nah, tapi itu salah guys gitu loh. Nah, intinya satu, kenapa si kabinnya ini kok tetap aja ada kecoa padahal udah ditaburin kopi. Jadi satu guys, yang harus ditabur itu bukan kopi bubuk, salah, tapi biji kopi gitu loh. Biji kopi kita tabur dan itu harus dikasih wadah kayak gitu, tempat gitu loh. Jangan kita asal tabur aja, kita taruh di mana-mana, jadi itu ngandung kecoa lagi gitu loh, gitu kan. Nah, kalau biji kopi dia kan masih murni kan gitu. Kopi murni itu kan masih bijinya masih murni banget, belum ada campuran. Nah, tapi kalau udah bubuk gini, ini kan udah dicampur gitu loh guys. Jadi kenapa si kecoa ini tetap ada walaupun udah ditaburin kopi. Jadi itu yang harus kita pahami gitu loh. Jangan asal main tabur-tabur aja gitu kan. Nah, itulah penyakitnya kalau orang percaya omongan orang tapi nggak bertanya dulu nih caranya gimana gitu loh kan. Dan orang yang memberitahu hal tersebut tuh nggak kasih edukasi yang jelas gitu loh. Jadi ya udah, yang tabur-tabur aja pakai kopi bubuk, padahal kopi bubuk tuh kan campurannya banyak, ada campuran jagung. Nah, dari jagung itulah yang menyebabkan kecoa timbul lagi gitu loh, gitu kan. Nah, jadi saran saya itu pakai biji kopi, bukan bubuk kopi. Ingat, pakai biji kopi gitu loh.
Ini ulet nih guys, ulet udah mati gitu loh. Tadi jadi sengaja aku tuh semua tuh. Jadi tadi sengaja aku kasih baygon, semprot baygon biar mati semua kan gitu. Nah, jadi inilah guys penyebabnya kenapa kabin mobil AC-nya kok bau, tetap bau padahal udah di servis tapi tetap bau apek. Ya inilah penyebabnya gitu loh. Gitu kan. Inilah penyebabnya. Jadi sebersih apapun kita interior mobil kita ya, contoh gini, kita udah nggak makan di dalam mobil gitu, udah nggak buang sembarangannya di mobil, kita udah bersih lah. Tapi kalau masih ada kayak sisa-sisa bubuk kopi, masih ada kecoa yang bakal nelor lagi, netes lagi. Nah, itulah yang penyebab bau tadi gitu loh, guys. Jadi jangan salah kaprah di sini gitu loh. Nah, jadi solusinya seperti apa, Bang? Biar nggak bau. Solusinya satu, guys. Ingat, jangan pakai bubuk kopi, tapi pakai biji kopi. Dan itu tuh taruh di tempat, di wadah gitu loh, taruh di pojok-pojok gitu kan, taruh di pojok. Nah, jangan sembarangan gitu kan. Ya yang sekiranya kecoa kan demen nih selempit-selempitan gitu tuh. Nah, dikisi-kisi lah. Nah, di selah-selahnya. Nah, gitu loh. Gitu kan. Kecoa tuh demen. Nah, taruh di tempat yang sekiranya tuh kecoa seneng lah di situ gitu loh. Nah, jadi ingat ya, biji kopi bukan bubuk kopi. Sekali lagi ingat, biji kopi bukan bubuk kopi. Gitu. Karena kalau dikasih bubuk kopi pun percuma, nanti timbul lagi si kecoanya gitu loh. Karena bubuk kopi itu udah ada campurannya. Gitu, entah dicampur. Biasanya sih campur jagung. Kan gitu. Kopi itu kopi bubuk itu udah dicampur jagung biasanya ya. Kayak gitu setahu aku. Nah, jadi kan kalau udah gini kan, kalau udah bau kayak gini kan otomatis kita keluar duit. Udah ya kita servis preon, ternyata preonnya nggak masalah kan gitu. Nah, terus masih aja bau, akhirnya kita bingung sendiri kan gitu. Akhirnya ya udah bawa ke salon mobil. Nah, dibenerin kan gitu. Benerin, ternyata kecoa semua kan gitu. Nah, jadi inilah guys yang harus kita hindari ya. Jangan sampai jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil tadi jadi fatal kan gitu loh. Jadi kita harus benar-benar tahu, jangan ibaratnya ngasal lah. Jangan kita ya namanya gua nggak tahu, jadi ya gua main taruh-taruh aja gitu, atau kata si masnya ini pakai ini makanya ya udah deh taburin gitu. Jangan. Hindari yang namanya bubuk kopi, pakailah biji kopi, jangan bubuk kopi gitu. Kalau udah gini kan keluar biaya double dong kan gitu. Ya oke lah buat kenyamanan kita, tapi kan ya kita buang-buang duit kan gitu jadinya gitu loh. Nah, kalau di sini kita lihat ini baru loh guys gitu loh. Ini masih baru banget, mulus banget gitu loh. Ya kalau kayak kotoran-kotoran kayak gitu itu kotoran wajar gitu loh. Itu kan namanya pemakaian. Tapi kalau kita lihat di sini, ini bukan mobil jorok gitu loh. Ini mobil bersih gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini mobil bersih gitu kan. Nah, tapi kok banyak kecoa tetap. Nah, ternyata faktornya dari bubuk kopi, guys. Hati-hati sama bubuk kopi ya. Jangan asal main taruh. Gitu loh. Nah, oke, jadi setelah ini udah aku ini kan cara nanganinya. Jadi gini guys, kan udah aku siram baygon, semprot baygon semua. Nah, habis itu kita olesin sunlight. Kita olesin sunlight ya. Kita olesin sunlight nih semua nih. Kabin-kabinnya kita bersihin, kita olesin sunlight. Ingat, sunlight, jangan air. Harus dioles sunlight, jangan air biasa. Atau jangan dicampur air sunlightnya, sunlight aja kita olesin. Nah, nanti udah diolesin udah rata ya, baru kita pakai yang namanya lap microfiber tuh ya, kita bersihin lah, lap demek kayak gitu kan. Nah, jadi jangan disemprot air guys, salah kalau semprot air gitu kan, nanti dia jadi karatan nih sedalamnya, kabinnya, lantai kabinnya jadi karatan kalau pakai air. Jadi pakai sunlight dulu, biarin seharian.
Nah sekiranya udah aman, nanti kan kecoa tuh bakal keluar sendiri guys, gitu loh. Kecoa itu bakal keluar sendiri, dia bakal nyari udara, dia bakal nyari ruangan yang nggak terpapar zat-zat kayak ya zat sunlight tadi ya, gitu loh. Nah jadi kita udah nggak perlu repot, kita balurin semua sunlight ya, udah kita balurin semua, diemin 1 harian, gitu loh. Nanti kecoanya bakal keluar sendiri, gitu kan. Nah ini yang ya yang kayak gini nih penting loh, gitu loh. Jadi kenapa ya, namanya kita mobil kan buat kesana kemari, kalau rasanya nggak nyaman kan di dalam nggak enak kan, gitu kan. Apalagi kita punya anak kecil, itu pasti nggak nyaman banget deh. Nah jadi gitu aja dari aku. Nah nanti tonton deh video selanjutnya ya, nanti udah jadinya seperti apa, nanti udah disunlightin seperti apa nanti kan. Nah nanti baru kita pasang lagi peredamnya, nanti kita bakal tahu masih bau apa enggak kan, gitu. Nah oke, gitu aja dari aku. Sekian dulu, terima kasih udah tonton video aku. Jangan lupa like dan subscribe untuk dukung terus channel aku biar lebih berkembang. Jadi gitu guys. Satu hal, jangan coba-coba buat mobil, karena mobil tuh aset. Itu bagi aku, mobil tuh aset. Kita beli mobil ya harganya mahal banget kan, gitu. Kalau kita nggak jaga ya otomatis sayang kan aset kita. Ya udah gitu deh pokoknya. Ya udah, makasih guys. Tonton semua lah video aku ya. Gitu aja dari aku. Salam satu hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.